Kirana yang segera kembali dengan kesadarannya, bergegas menjauhi Stephen dan mencari tempat sepi tanpa menutup panggilan VC dari Sebastian. Bi, aku nggak bohong kalau pergi dengan Mbak Eci dan Mbak Sarah. Tadi Stephen. Kirana bisa melihat bagaimana Sebastian menarik nafas kasar karena kesal. Bi, aku sedang tidak mood untuk berdebat denganmu, Kiran. Aku tutup dulu. Tanpa menunggu jawaban Kirana atau mengucapkan kata-kata cinta seperti biasanya, Sebastian langsung mengakhiri panggilannya. Kirana mencari tempat duduk yang ada dekat situ. Kakinya mendadak lemas. Baru saja merasa bahagia karena bisa melihat wajah Sebastian setelah 3 hari, diganggu lagi dengan kehadiran Stephen. Bi, jangan marah. Kirana mengirim satu kalimat pesan untuk Sebastian yang terkirim namun tidak terbaca. Sementara jauh di Kalimantan tepatnya di kota Pontianak, Sebastian kembali masuk ke ruangan yang merangkap sebagai kantor sementara Megacyber. Wajahnya terlihat sangat emosi. Kalau cuma ada Dion dan ketiga sahabatnya, pasti kata-kata makian sudah keluar dari mulutnya. Dion yang sempat mendengar percakapan Sebastian dengan Kirana, langsung mengambil tindakan untuk meredakan kemarahan bosnya. Dion mendekati Sebastian dan memperlihatkan pesan yang masuk ke handphonenya. Marsa, kita lagi di Mall Nihon, Ladies Day. Bilang bos Elo, Kirana aman sama kita berdua, nggak bakalan diajak macam-macam. Dion, Elo nggak bawa-bawa cowok buat dikenalin sama Kirana, kan? Marsa, ya ampun Yon, masa iya gue tega merusak cinta Pak Bas sama Kirana, mereka udah jadi pasangan kok cuit gutu. Dion, mal ramai. Marsa, lumayan mas bro. Cuma yang gue heran dari sekian banyak mal di Jakarta, kenapa juga harus ketemu Bu Sera sama Dr. Stephen? Dion memaksa Sebastian yang menolak membaca pesan berbalas dengan Marsa di handphone milik Dion. Dengan wajah ogah-ogahan akhirnya Sebastian menerima juga dan membacanya. Jangan gampang netting, Pak Bas. Yakinlah kalau Kirana bukan perempuan yang mudah berpaling. Dion pun menerima handphonenya yang langsung dikembalikan oleh Sebastian. Kenapa, bro? Bara menepuk bahu sahabatnya dan meletakkan segelas kopi di meja depan Sebastian. Minum dulu. Terlalu capek buat pikiran jadi butek dan hati gampang emosi. Stephen, gumam Sebastian. Bro, namanya hidup pasti selalu ada tantangannya. Yang penting, Kirananya. Dia menanggapi cowok yang mendekatinya atau enggak, Evan ikut menimpali dan duduk dekat situ. Lagi pula jangan lupa, Bas, Kirana itu masih lumayan muda, baru awal 20-an. Kata orang kalau kayak kembang lagi mekar-mekarnya. Samuel yang paling konyol pun ikut menimpali dan bergabung dengan ketiga sahabatnya. Lebih baik Bapak telepon Kirana lagi, jangan sampai salah paham. Apalagi kan Bapak lagi jauh dari Kirana. Jangan sampai kondisi dia yang lagi sedih karena perlakuan Elo, dimanfaatkan sama sepupu Elo yang gak kalah ganteng itu. Samuel kembali menimpali dengan nada meledek. Jangan sukanya manasin orang, Evan langsung melotot ke arah Samuel yang terkikik. Sebastian menimbang-nimbang apakah akan menghubungi Kirana kembali. Ia sendiri sadar kalau tidak mungkin Kirana yang sedang pergi dengan Stephen berani menerima panggilan video call dari Sebastian. Terlihat sepupunya itu lebih agresif dari yang Sebastian kenal. Yang agak mengkhawatirkan perasaan Stephen yang terpupuk sejak lama menciptakan obsesi terhadap Kirana. Sebastian mengurungkan niatnya untuk menghubungi Kirana kembali, bahkan pesan terakhir yang dikirimkan oleh kekasihnya hanya dilihat tanpa membuka nama Kirana. Sebastian ingin menyelesaikan tugas awalnya di proyek ini secepatnya, dan pulang menemui Kirana. Kalau perlu langsung mengajak Mommy dan Dedi untuk melamar tambatan hatinya. Kirana sendiri masih duduk di bangku yang sama. Ia sendiri merasa kesal kenapa Stephen malah menjadi pengganggu dalam hidupnya. Nana, suara Stephen terdengar pelan. Bisakah kita bicara berdua? Kirana mendongak, menatap pria yang menjadi sahabatnya dulu,
sekarang terlihat lebih dewasa. Namun sayangnya di mata Kirana, sifat Stephen justru semakin kekanak-kanakan. Aku sedang tidak mood untuk bicara apapun, Steve. Apalagi membahas tentang kita. Alu permisi dulu. Kirana bangkit dari bangkunya dan berjalan ke arah lain. Ia sengaja tidak melewati Stephen supaya tidak tertahan lagi oleh pria itu. Nah, ternyata Stephen mengejarnya dan mensejajarkan langkah mereka. Berikan aku waktu untuk berbicara denganmu lagi. Mumpung Sebastian sedang tidak ada di Jakarta. Kirana yang sedang sibuk menghubungi Eci dan Marsa menghentikan langkahnya dan memutar badan menghadap Stephen. Ada atau tidaknya Sebastian di Jakarta bukan menjadi alasan bagiku untuk mau atau tidak berbicara denganmu. Lagi pula Sebastian tidak pernah membatasi pergaulanku bila dianggapnya baik-baik saja. Jadi kalau sampai dia memintaku untuk tidak dekat denganmu, pasti ada alasan kuat yang aku percaya terbaik untukku. Berikan aku satu kesempatan Kirana. Sekali saja, wajah Stephen terlihat memelas, sedikit ada rasa iba di hati Kirana namun segera ditepisnya. Kita sudah bicara panjang lebar saat di Bogor, Steve. Semua sudah jelas, apalagi yang kamu ingin bicarakan. Raut wajah Kirana terlihat kesal. Bukan kesempatan bicara. Beri kesempatan untuk berada di sisimu, menjadi kekasihmu. Tegas Stephen. Kirana terbelalak mendengar permintaan Stephen yang terdengar tidak masuk akal. Kamu masih waras kan, Steve? Kirana menggelengkan kepalanya. Kamu itu seorang dokter hebat, dari keluarga terpandang dan berkecukupan. Tinggal tunjuk jarimu ingin kekasih seperti apa. Aku ini kekasih sepupumu. Suara Kirana sedikit meninggi, namun kesadarannya masih ingat kalau saat ini sedang berada di tempat umum. Sejak awal aku mencintaimu, bahkan sebelum Sebastian mengenalmu. Aku lebih dulu mencintaimu, Kirana. Stephen pun berusaha menekan emosinya dengan meredakan suaranya. Kirana tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah Steve, Sebastian sudah menjadi bagian hidupku sejak dulu bahkan tanpa aku sadari. Maksudmu? Stephen mengerutkan dahinya. Sebastian adalah anak lelaki yang pernah aku tanyakan ada di halaman rumahmu. Dialah yang terluka karena terkena ketapelku. Aku yakin kamu tidak lupa saat aku menanyakan padamu, dan kamu menjawab tidak tahu. Stephen mengerutkan dahinya kembali, mencoba mengingat kejadian itu. Ia menarik nafas panjang setelah sadar akan ucapan Kirana barusan. Tetapi akulah yang bertemu denganmu sebelum. Sebastian. Stephen mencengkram lengan Kirana cukup kuat, membuat gadis itu meringis. Lepaskan aku Steve, sakit. Kirana berusaha melepaskan cengkraman Stephen yang semakin kencang. Stephen menatap wajah Kirana dengan penuh emosi yang tertahan. Ia tidak sadar kalau Kirana semakin meringis kesakitan. Steve. Bentak Kirana. Kembali dari lamunan panjangnya, Steve yang tersentak kaget langsung melepaskan cengkramannya. Dilihatnya wajah Kirana yang sudah memerah menahan sakit. Kirana bergegas pergi meninggalkan Stephen. Ia melihat handphonenya yang sempat berbunyi beberapa kali. Terakhir pesan masuk dari Marsa yang mengabarkan kalau ia dan Eci menunggu Kirana di food court lantai 3. Maaf, kalimat pertama yang diucapkan Kirana saat ia sudah berdiri dekat meja yang ditempati Eci, Marsa dan kedua anak Eci beserta babysitter mereka. Ki, kamu baik-baik saja kan? Eci mengerutkan dahi saat dilihatnya wajah Kirana memerah dan ada bekas air mata. Apa Pak Bas memarahimu karena pergi dengan kami? Timpal Marsa yang ikut melihat wajah Kirana terlihat berbeda. Enggak kok Mbak, Pak Bas sama sekali enggak marah. Apalagi perginya sama dua wanita cantik di Mega Cyber, Kirana mengerling dan berusaha tertawa. Tapi wajah dan mata kamu, Marsa menunjuk wajah Kirana. Kangen sama Pak Bas, jawab Kirana sengaja dibuat sedikit sendu. Ya ampun Kirana. Marsa menepuk jidatnya sendiri. Baru ditinggal 3 hari kok melau begitu, ledeknya sambil mencebik.
Eci malah